Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Selvi Yudika, CGP Angkatan 11 Kabupaten Agam. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2, beberapa peristiwa yang saya alami yang pertama adalah momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya. Dalam mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini merupakan acuan saya dalam memberikan pendidikan dan pengajaran. Saya memahami bahwa pendidikan sejatinya adalah menuntun, dan dalam mendidik kita harus menghamba kepada anak. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan itu sejatinya adalah memerdekakan dan memanusiakan, yang artinya pendidikan sebagai proses membentuk manusia yang merdeka secara utuh, baik merdeka dalam pikiran, merdeka jiwa, dan merdeka dalam kemudian, momen yang paling penting dan mencerahkan saya selanjutnya adalah dalam mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada sesi ini, saya menganalisis nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sudah ada pada diri saya, serta kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah diterapkan di sekolah. Saya juga terinspirasi dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sudah dimiliki oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya adalah momen yang paling menantang bagi saya. Sejauh ini ada dua hal yang saya anggap menjadi tantangan. Yang pertama, saat melakukan diskusi dan membuat tugas kolaborasi, yang mana pada sesi ini dilakukan hanya pada ruang virtual bersama kelompok. Yang kedua adalah mengerjakan tugas sebelum due date. Nah, ini mengajarkan saya bagaimana saya sebagai guru penggerak harus disiplin. Karena jika kita ketinggalan satu tugas saja, tugas yang lainnya akan keteteran. Berikut adalah keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami. Pertama, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan haruslah menghamba pada anak. Kedua, beliau juga mengatakan bahwa pendidikan itu sejatinya memerdekakan dan memanusiakan. Dan yang ketiga, ada 3 pilar pendidikan yang harus saling berkolaborasi, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, 3 hal inilah yang saya pahami bahwa ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Refleksi saya berikutnya adalah mengenai perasaan saya selama mengikuti modul 1.2 ini. Saat momen ini terjadi, saya merasa bagaikan mendapat lentera di kegelapan. Mengapa? Karena dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, ini membuka jalan saya agar menjadi guru yang lebih kompeten. Saya sangat bersyukur mendapat kesempatan mengikuti kegiatan ini. Saya juga merasa bangga pada diri sendiri yang telah mencapai titik ini. Kemudian, dengan lentera ini, saya bersama rekan guru yang lain akan mampu menuntun jalan murid-murid saya menuju pendidikannya. Yang refleksi saya berikutnya adalah tentang pembelajaran yang saya dapatkan. Sebelum momen ini terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik adalah dengan guru sebagai pusat pembelajaran. Guru bertindak sebagai pemberi ilmu, sementara peserta didik hanya duduk diam dan menyimak. Terlebih lagi, materi pelajaran yang saya ampu adalah matematika, yang mengharuskan untuk serius. Yang kedua, pembelajaran akan sulit dipadu-padankan dengan aplikasi dan IT. Kemudian, melakukan refleksi tidak begitu diperlukan. Apa sih itu refleksi? Untuk apa berefleksi? Kan tiap tahun materi pelajarannya sama saja. Itulah kira-kira yang menjadi pikiran saya sebelum saya mempelajari modul-modul ini. Namun semuanya berubah setelah saya mempelajari modul-modul guru penggerak ini. Pembelajaran yang sebelumnya saya pikir hanya berpusat kepada guru, padahal sebenarnya pembelajaran ini haruslah berpihak pada murid, memerdekakan, memanusiakan sesuai kodrat alam dan zaman mereka. Kemudian dalam pembelajaran hendaknya juga kita tanamkan nilai-nilai luhur sesuai profil pelajar Pancasila. Dan pembelajaran tidak menutup kemungkinan untuk kita padu-padankan dengan aplikasi IT, tentunya yang akan menyenangkan bagi murid. Kemudian yang terakhir,
Dengan berefleksi, ternyata mampu mengenali diri kita, apa yang sudah tercapai, dan apa yang harus ditingkatkan untuk perbaikan di masa mendatang. Tahap refleksi saya yang terakhir yaitu perencanaan. Berikut adalah pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang. Yang pertama, pengembangan diri saya untuk nilai guru penggerak berpihak pada murid. Yang akan saya lakukan adalah melakukan pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan strategi berdiferensiasi. Kemudian, melakukan pembinaan pada murid yang belum mencapai kompetensinya. Untuk nilai guru penggerak yang inovatif, tentunya saya akan menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang dalam pembelajaran, menggunakan ice breaking, serta membuat modul ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, untuk nilai guru penggerak yang mandiri, saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri yang ada di PMM, seminar, webinar, BIMTEK, dan pelatihan lainnya. Kemudian, saya juga akan mempelajari aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran secara mandiri. Untuk nilai guru penggerak yang kolaboratif, pengembangan diri yang akan saya lakukan adalah pertama, menggerakkan komunitas belajar. Kemudian, akan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Dan tidak lupa, saya akan menjalin kolaborasi dengan orang tua peserta didik serta masyarakat sekitar sekolah untuk kemajuan peserta didik. Terakhir, untuk guru penggerak yang reflektif, yang akan saya lakukan adalah membiasakan murid untuk berefleksi pada awal, tengah, atau akhir pembelajaran. Kemudian, saya juga akan melakukan refleksi pembelajaran secara berkala, mendokumentasikannya, dan membuat tindak lanjut atas refleksi yang saya lakukan. Itulah hal-hal yang dapat saya refleksikan pada modul 1.2 yang telah saya pelajari. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.